Pembuatan PCB ini dimulai dengan melihat skematik yang ada yang dibuat di OrCAD Capture, kemudian dilanjutkan dengan layout PCB yang sudah dibuat yang bisa dilihat di layar monitor. Itu merupakan layout PCB, dan kemudian kita memakai Corel untuk mencetak hasilnya dan akan terlihat di layar monitor, dan kemudian akan di print. Kemudian sediakan obat nyamuk yaitu sovel, koin, gergaji, dan kemudian beberapa mika untuk menyiapkan pembuatan PCB secara nyata. Kemudian kertas tersebut kita akan lipat. Nah, di atas itu kemudian kita akan oles sovelnya, tidak perlu terlalu banyak, secukupnya. Bisa dilihat di situ, dia akan diberikan sovel sebagai melapisi kertas yang dibalik daripada layout yang telah dicetak tadi. Dan kemudian dioles terus hingga sampai melihat layout yang telah dicetak tadi hingga terlihat agak samar-samar di atas permukaannya. Ini saya cetak beberapa. Nah, dari situ kemudian diberikan mika supaya lebih bisa digosok dengan koin, supaya agar tintanya itu bisa terserap di atas papan PCB. Nanti kita akan coba di situ. Ya, kita bisa lihat di situ bagaimana cara pembuatannya. Ini caranya sangat sederhana sekali. Nah, kemudian kita ambil koin, lebih bagus dengan koin 1000 karena dia lebih halus permukaannya. Kemudian kita gosok-gosok hingga merata supaya tinta hitamnya itu bisa melekat di atas papan PCB. Nah, cara ini cukup praktis. Nah, itu kita bisa lihat sudah terlihat, tapi kita buka lampa. Nah, itu merupakan papan PCB yang warnanya tembaga. Itu kita berikan sovel yang tadi. Nah, ada beberapa kertas yang ketinggalan. Nanti kita akan bersihkan dengan air yang bersih supaya kertas yang tadi masih ada itu bisa terlepas. Dan jangan sampai tinta yang kita cetak itu, supaya tidak terlepas, kita lap dengan pelan-pelan saja atau pakai tisu atau cukup air saja. Nah, untuk pencetakan printer tadi, itu lebih baik kita menggunakan printer laser karena tinta hitamnya jauh lebih baik ketimbang atau daripada tinta bubble jet. Nah, setelah itu kita akan gergaji satu persatu papan PCB-nya. Karena kalau terlalu besar kita tidak punya wadah yang cukup untuk nanti memakai bahan verichloride-nya. Kita bisa lihat lebih baik pakai gergaji yang agak tajam. Nah, ini karena masih percobaan, ya kita memakai yang gergaji padanya dulu. Nah, dari situ sudah kelihatan ada beberapa kepingan PCB yang sudah selesai digergaji. Nah, itu kita bisa lihat digergaji sampai hingga selesai. Kemudian kita tunggu hasilnya. Nanti kita sambil menyiapkan verichloride yang diberikan dalam air. Setelah papan potong PCB yang kita potong-potong beberapa lembar, kemudian kita siapkan verichloride-nya. Cukup mungkin secukupnya saja, tidak terlalu banyak supaya tidak terlalu memakan bahan yang cukup banyak. Kita campurkan beberapa, ini karena masih percobaan jadi tidak perlu banyak-banyak. Kemudian kita larutkan verichloride-nya dengan air yang mungkin sekitar 2 gelas. Kemudian kita masukkan bahan verichloride-nya mungkin sekitar 2 sendok atau 3 sendok. Nah,
Dari situ kita akan bisa lihat varicolorednya akan tercampur dengan air. Nah, kemudian kita siapkan papan PCB-nya. Kemudian kita masukkan papan PCB yang telah kita potong tadi. Nah, kemudian kita larutkan papannya tersebut, kita goyang-goyang pelan-pelan supaya bahan tembaga yang tadi itu bisa terkikis, sedangkan yang hitam tadi tidak akan terganggu oleh bahan varicolorednya, sehingga tembaganya terbentuk nanti sesuai dengan jalur PCB yang kita inginkan. Nah, kemudian setelah kita larutkan beberapa, kita bisa lihat di situ kalau sudah mulai kelihatan tembaganya sudah mulai hilang, berarti tembaga tersebut tidak akan mengganggu daripada jalur PCB yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita kemudian bersihkan dengan air yang bersih. Nah, kita bisa lihat di situ tinggal yang warna hitam yang di bagian jalur PCB kita karena masih ada tintanya di situ. Nah, dari situ nanti kita akan ke media selanjutnya, yaitu dengan cara menghilangkan tinta di papan PCB yang telah kita gambarkan atau kita cetak melalui printer tadi di atas sebuah kertas. Nah, dari situ kita akan bisa melihat bahwa papan PCB tersebut yang tadi digambar dengan tinta, maka dengan bahan yang varicolored tadi tidak akan mengganggu tembaga yang